malam. Saya Mita, absen 22 kelas Lokal 2. Pada video ini saya akan menjelaskan suatu provinsi, yaitu Kalimantan Selatan. Selamat menikmati video saya. Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, Indonesia. Sejak 16 Maret 2022, ibu kota provinsi ini resmi pindah ke kota Banjarbaru untuk menggantikan kota Banjarmasin. Provinsi ini merupakan rumah bagi etnis Banjar dan memiliki luas 38.744 km persegi. Dan wilayah administrasi terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota. Pertama ada suku Banjar. Suku Banjar atau biasa disebut orang Banjar berasal dari wilayah Kalimantan Selatan. Sebagian dari mereka juga berada di Kalimantan Tengah dan sebagian di Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dalam jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Semenanjung Malaysia. Hal ini terjadi karena banyaknya migrasi orang Banjar ke Pulau Melayu pada abad ke-19. Kedua, ada suku Dayak. Suku Dayak adalah sebutan kolektif untuk berbagai kelompok etnis asli yang tinggal di pedalaman Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bahasa yang biasa dituturkan oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjar ini tidak hanya dituturkan di wilayah Kalimantan Selatan, tapi juga di Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Bahasa Banjar adalah bahasa daerah Kalimantan Selatan yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa ini diperkirakan termasuk turunan dari bahasa Austronesia yang dijadikan bahasa ibu oleh masyarakat suku Banjar. Pertama, ada Bagaja Gamuling Baurla Lulut. Bagaja Gamuling Baurla Lulut berwarna perak, sering dikenakan pada pesta pernikahan. Pengantin wanita akan mengenakan gaun yang dihiasi payet. Kemudian, sebagai aksesoris, wanita memakai ikat pinggang dan mahkota. Mahkotanya dihiasi dengan rangkaian kocok melati, mawar, dan selematis. Kemudian, pada bagian bawah, mempelai wanita akan memakai kain panjang yang berubah menjadi rok. Sedangkan untuk mempelai pria, biasanya tidak memakai pullover, melainkan hanya menggunakan aksesoris berupa celana pendek yang dipadukan dengan kain dan ikat pinggang. Aksesoris lainnya yang dikenakan oleh kedua mempelai adalah kalung saban dan mahkota kepala ular yang melingkar. Kedua, ada Baamar Galung Pancar Matahari. Pakaian ini sudah lama diperkenalkan di daerah Banjar. Namun, hingga saat ini masih dikenal dan dipakai oleh masyarakat Banjar. Pengaruh Hindu masih menyelimuti pakaian tersebut, terletak pada penggunaan mahkota dan kain bergambar naga atau kelabang. Model ini disebut model halilipan. Kemudian, untuk lebih jelasnya, pria mengenakan kemeja lengan panjang dengan hiasan rendah di bagian dada. Lalu dilengkapi dengan jaket terbuka yang senada dengan warna celana. Pada bagian pinggang mempelai pria memakai kain bermotif halilipan dan dililitkan ikat pinggang yang disebut tali. Sedangkan untuk wanita mengenakan kemeja lengan pendek berhiaskan manik-manik dan jumbai. Ada juga aksesoris lainnya yaitu tambalan dada berbentuk segi 5 yang menambah keanggunan pada tampilan mempelai wanita. Secara umum, warna baju adat Kalimantan Selatan begitu cerah dan gemerlap, sehingga sesuai dengan namanya bersinar seperti matahari. Di Kalimantan Selatan ada beberapa alat musik, contohnya panting.
Panting dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya dimainkan bersama dengan suling, biola, kendang, kempul, gong, marawis, ketipung, dan tamborin. Lalu ada kurun-kurun. Kurun-kurun dimainkan dengan cara menghentakkan ke tanah sehingga menimbulkan bunyi. Selanjutnya, tarian di Kalimantan Selatan ada tari Baksa Kembang. Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar di Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Lalu, ada tari Baksa Dadap. Tari Baksa Dadap adalah tari suku Banjar. Tari ini biasanya dipentaskan di Keraton Banjar. Tari ini adalah tari perang di mana penarinya membawa busur dan anak panah. Para penari disebut dadap. Gerakan pada tarian ini berupa melompat sambil membawa senjata dan dengan mengangkat salah satu kaki. Tempo pada tarian sangat cepat yang menggambarkan keadaan berperang dan mereka sedang mempertahankan diri. Makanan khas Kalimantan Selatan. Pertama ada soto Banjar. Soto Banjar adalah kuliner soto khas dari Kalimantan Selatan dengan bahan utama daging ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Soto ini berisi daging ayam yang sudah disuir-suir, perkedel kentang, rebusan telur, dan disajikan dengan potongan ketupat. Kedua, ada iwak pakasam. Makanan khas Banjar berbahan hewani yang merupakan hasil fermentasi, diantaranya adalah iwak pakasam atau disebut juga iwak samu. Mirip dengan ikan asin, tapi iwak pakasam ada taburan beras dan garam. Rasanya juga tidak begitu asin, alias asin sedang dengan tekstur ikan yang crispy. Tradisi yang ada di Kalimantan Selatan. 1. Basa Suluh. Tradisi Basa Suluh ini adalah upaya awal bagi pihak laki-laki dalam mengetahui segala macam informasi yang berkaitan dengan calon istrinya kelak, sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam fase pranikah, yang kemudian terkonversi menjadi adat suku Banjar secara turun-temurun. Kedua, ada badatang. Badatang adalah proses meminang secara resmi mempelai wanita oleh perwakilan keluarga laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita untuk melamar dan memastikan nilai jujuran atau mahar yang harus diberikan, menentukan hari pernikahan dan resepsi. Rumah adat Kalimantan Selatan, yaitu Rumah Bubungan Tinggi. Balai Bubungan Tinggi atau Balai Cecak Burung adalah salah satu jenis rumah Aba Ajung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar karena jenis rumah inilah yang paling terkenal karena menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam kompleks Keraton Banjar dahulu kala, bangunan Rumah Bubungan Tinggi merupakan pusat atau sentral dari keraton yang menjadi istana kediaman raja yang disebut dalam sirap. Yang dahulu tepat di depan rumah tersebut dibangun sebuah balai sebah pada tahun 1780 pada masa pemerintahan Panembahan Batuah. Pisang adalah lagu daerah asal Kalimantan Selatan yang kerap digunakan untuk mengiringi permainan anak-anak suku Banjar. Makna yang terkandung dalam lagu ini adalah tentang kesabaran. Dalam lagunya, diterangkan bahwa kita harus bersabar untuk mengonsumsi pisang yang belum matang. Selain itu,
Jangan mengambil pisang atau barang yang bukan haknya, sebab jika hal itu dilakukan akan mendapatkan hukuman. Senjata tradisional dari Kalimantan Selatan yaitu ada keris bujak beliung. Senjata ini memiliki panjang sekitar 30 cm serta memiliki ciri khas pada bagian ujung bawahnya di mana terdapat ukiran khas suku Kalimantan Selatan yang terdapat filosofi di dalamnya. Di Kalimantan Selatan ada beberapa permainan tradisional, yaitu 1. Balago, 2. Babangan, 3. Babulanan, 4. Bagum, dan terakhir Engrang. Di Kalimantan Selatan tersebar beberapa agama. Penduduk Kalimantan Selatan mayoritas menganut agama Islam, sekitar 97,03%. Kemudian ada Protestan, sekitar 1,34%, Katolik, sekitar 0,56%, Hindu, sekitar 0,57%, Buddha, sekitar 0,28%, dan terakhir, kepercayaan, sekitar 0,22%. Upacara adat di Kalimantan Selatan ada beberapa upacara adat. Contohnya, 1. Pesta adat Maparentasi. Upacara adat ini digelar di Tanah Bumbuh, Kalimantan Selatan pada bulan April setiap tahunnya. Acara ini bertujuan ekspresi rasa syukur suku Bugis di Pagatan atas hasil laut yang melimpah. Maparentasi adalah momen di mana masyarakat setempat melarung sesaji ke tengah laut sebagai bentuk penghormatan kepada laut dan permohonan akan keberlimpahan hasil panen di musim yang akan datang. 2. Arum Buntang atau Mabutang adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak Dusun Dea di Kabupaten Tambalong, Kalimantan Selatan. Upacara ini bertujuan untuk mengantar arwah orang yang telah meninggal ke kehidupan berikutnya.